Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang diktator. Kediktatoran membuat seorang pemimpin tidak peduli siapa saja yang dianiayanya. Ketakutan akan kehilangan jabatannya membuat mereka melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankannya. Bahkan ia dapat dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang menurutnya dapat mengganggu kekuasaannya. Salah satu pemimpin diktator yang pernah tercatat dalam sejarah kekhalifahan Islam adalah Al-Mansur. Al-Mansur memiliki nama asli Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur, merupakan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hijaz pada tahun 687 sampai dengan tahun 688 Masehi. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh adiknya, yaitu As-Saffah pada tahun 754 dan berkuasa sampai tahun 775 Masehi. Pada tahun 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya, yaitu Madinat As-Salam, yang kemudian menjadi Baghdad. Imam Suyuti mendeskripsikan karakternya bahwa dia orang yang terpandang, karismatik, pemberani dan punya tekad yang kuat, pengumpul harta, meninggalkan senda gurau dan permainan, sempurna akalnya, terlibat aktif dalam ilmu dan adab, memahami soal kejiwaan. Namun dalam rangka menegakkan kekuasaannya, dia telah melakukan pembunuhan yang amat banyak. Dia pula mencambuk Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika menolak diangkat menjadi hakim, memenjarakannya hingga wafat di penjara. Dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah wafat karena diracun, akibat telah berfatwa membolehkan memberontak melawan Abu Ja'far Al-Mansur. Ucapan Al-Mansur fasih, seorang orator yang mempesona dan inspiratif, dan sangat berhati-hati, dan juga terkenal kikir. Gelarnya Abu Ad-Dawanik karena menghitung harta sampai hal yang paling kecil. Dari karakteristik yang dijelaskan oleh Imam Suyuti, Al-Mansur adalah orang yang memiliki sifat kontroversial. Pada saat itu ada dua jenderal yang sangat berjasa merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, dan pada kilauan pedang kedua jenderal inilah kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat tegak berdiri. Jenderal pertama bernama Abdullah bin Ali, paman sang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Jasa pasukan Abdullah bin Ali adalah mengalahkan pasukan Marwan, khalifah terakhir Umayyah. Jenderal kedua bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Dialah jenderal yang memulai pemberontakan terhadap dinasti Umayyah hingga tegaknya Abbasiyah. Abu Muslim juga mengejar dan membantai keluarga Umayyah demi mengamankan kekuasaan As-Saffah, khalifah pertama Abbasiyah. Abdullah bin Ali tidak bisa menerima kenyataan bahwa Al-Mansur yang diangkat sebagai khalifah menggantikan As-Saffah. Abdullah menganggap As-Saffah pernah berjanji menjadikannya sebagai khalifah berikutnya. Abdullah kemudian memberontak kepada Khalifah Al-Mansur dan mulai menerima baiat dari pasukannya di Syria sebagai khalifah. Al-Mansur dengan cerdik mengirim jenderal Abu Muslim menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali. Kedua jenderal ini akhirnya saling bertempur dengan sengit. Pemberontakan itu mampu dipadamkan oleh Abu Muslim. Abdullah kemudian pergi berlindung di kota lain dan kemudian wafat dibunuh pada usia 52 tahun. Al-Mansur yang khawatir dengan popularitas Abu Muslim mengundangnya untuk datang menghadap. Ketika sampai di Baghdad, Abu Muslim dijatuhi hukuman mati oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 755 Masehi. Tidak hanya itu, jasadnya dimutilasi kemudian dibuang ke sungai Tigris. Pembunuhan Abu Muslim yang teramat brutal mendapat kecaman dari masyarakat Khurasan. Kedua jenderal yang berjasa besar itu dihabisi dengan keji oleh Al-Mansur. Imam Tabari dalam kitab tarikhnya menjelaskan dengan detail kisah tragis kedua jenderal ini. Kekejaman juga pernah terjadi kepada Muhammad dan Ibrahim. Keduanya adalah anak keturunan Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Hasan. Awalnya Al-Mansur memerintahkan kepada gubernur Madinah agar mencari Muhammad dan Ibrahim untuk dibawa menghadap kepadanya. Tabari dalam The History of Al-Tabari, Abbasid Authority Affirmed, menjelaskan, sebenarnya tidak ada satu hal yang terlalu serius dengan perintah ini, tapi pasukannya mencari dengan seksama kedua orang tersebut, seperti mencari seorang buronan.
Melihat ini, Muhammad dan Ibrahim curiga dengan protes yang terjadi begitu janggal. Akhirnya mereka memilih bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Ketika sudah lama berusaha mencari Muhammad dan Ibrahim, keduanya masih belum ditemukan. Al-Mansur pun panik dan memerintahkan agar segera menemukan mereka, apapun caranya. Prajurit Al-Mansur pun mulai mencari dan memburu seluruh sanak keluarga Muhammad dan Ibrahim untuk dimintai keterangan. Di samping itu, Al-Mansur juga memerintahkan agar menahan semua sanak keluarga mereka yang lainnya. Mereka kemudian dibawa ke hadapan Al-Mansur dan segera diinterogasi. Setelah berhasil membawa sanak keluarga Muhammad dan Ibrahim, pencarian terhadap mereka terus dilanjutkan secara lebih intensif. Menurut Al-Tabari, bahwa ketika itu kondisi Muhammad dan Ibrahim semakin terdesak. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka memberontak. Kisah tentang perburuan aparatur Abbasiyah terhadap dua keturunan Hasan dan Ali tersebut segera menyebar. Dalam waktu yang singkat, dukungan pun bermunculan terhadap mereka. Muhammad bin Abdullah pun bangkit memimpin pemberontakan. Al-Mansur langsung mengerahkan pasukannya untuk memadamkan pemberontakan Muhammad. Dan dalam waktu yang singkat, pemberontakan tersebut dapat dihancurkan. Tanpa ampun, Al-Mansur pun memperlakukan musuh-musuhnya ini dengan cara di luar batas. Abul A'la Al-Maududi mengisahkan, Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah gugur dalam peperangan. Kepalanya dipenggal lalu diarak ke seluruh kota Madinah. Kemudian mereka menggantung jasadnya dan juga jasad para pengikutnya selama 3 hari di hadapan orang yang berlalu lalang. Setelah itu jasad-jasad tersebut mereka lemparkan ke pekuburan orang Yahudi di dekat Gunung Sila. Sedangkan para kerabat Muhammad dan Ibrahim yang sebelumnya ditahan, mereka dibelenggu kemudian dipaksa berjalan kaki dari Madinah hingga ke Kufah. Harta mereka pun dirampas, lalu dilelang. Kekejaman Al-Mansur juga terjadi pada Imam Malik. Imam Malik pada saat itu mengeluarkan fatwa bahwa boleh keluar memberontak terhadap Al-Mansur, mengingat kekejaman yang dilakukannya. Gubernur Madinah kemudian menangkap dan mencambuk Imam Malik akibat fatwa itu. Tindakan Khalifah Al-Mansur kepada Imam Malik terjadi juga kepada Imam Abu Hanifah seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Suyuti. Kekejaman terhadap ulama tidak berhenti pada kedua nama besar imam mazhab ini. Kekejamannya juga menimpa kepada ulama lainnya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan seorang ahli fikih dan Abbad yang merupakan seorang perawi hadis. Kekejaman ini juga menimpa ulama lainnya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan seorang ahli fikih dan Abbad yang merupakan seorang perawi hadis. Namun Sufyan dan Abbad selamat meski sudah dimasukkan dalam penjara dan menunggu waktu eksekusi. Imam Suyuti mengatakan, orang-orang telah khawatir bahwa Abu Ja'far Al-Mansur akan membunuh kedua ulama itu saat menunaikan haji. Namun Allah tidak memberi kesempatan Khalifah sampai ke Mekah dengan selamat. Dalam perjalanan dia sakit dan wafat. Allah telah mencegah kekejamannya terhadap kedua ulama itu. Abu Ja'far Al-Mansur wafat pada usia 61 tahun pada tanggal 7 Oktober tahun 775 Masehi dalam perjalanan menuju Mekah dan dikuburkan secara rahasia dengan memuat 100 kuburan yang berbeda. Itulah sejarah kekejaman Al-Mansur sebagai pemimpin kedua Bani Abbasiyah. Sejarah juga mengatakan bahwa Al-Mansur sangat mencintai ilmu. Gerakan penerjemahan kitab-kitab asing ke dalam bahasa Arab mulai dilakukan pada masanya. Jika ulama pada masa dinasti Umayyah lebih sering menyebarkan ilmu secara verbal, maka pada masa Al-Mansur ini, para ulama didukung untuk menuliskan kitab-kitabnya agar penyebaran pengetahuan semakin meluas. Kepeduliannya akan ilmu pengetahuan membuatnya menjadi pemimpin negara yang pertama kali meminta Imam Malik untuk menjadikan kitabnya yaitu Al-Muwatta sebagai panduan resmi negara. Namun Imam Malik menolak permintaan tersebut dengan alasan Islam telah berkembang. Namun karena sikap kediktatoranya, dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang memberontak pada masa kepemimpinannya. Ia pun berusaha tetap mempertahankan kekuasaannya yang hanya bersifat sementara itu. Itulah sekelumit kisah tentang Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua Abbasiyah yang terkenal akan kekejamannya. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.